langsung. Nggih. Wis mana? Facebook apa? Iki sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PMJ rahmat Allah. Hari ini adalah sahabat Gusti Buyut Ustadz Indonesia. Mari kita buka taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini akte yayasan sudah di tangan kita. Insya Allah bermanfaat. Allahumma amin. Berarti hari ini nanti kita tunggu sampai banyak yang kumpul, lalu kita nanti kota infaknya nanti muternya itu setelah makan. Kan nanti diteruskan Ustadz Umar Said ya. Yang hubungi Ustadz Umar Said saya. Jadi teman-teman aku ngandani mau cerita. Insya Allah nanti diteruskan Ustadz Umar Said setelah kumpul banyak. Nah hari ini infak untuk kas Gusti. Jadi Gusti itu kasnya 0 jadi nggak ada kas. Ini sudah selesai kemarin ada hamba Allah yang bayar akte yayasannya. Pelan-pelan nanti akte yayasan PMJ Ngampilan. Ya, Pak, ini PMJ pusat kok nggak ada yayasannya? Jangan, biar nggak bisa dibubarkan. Ya kan? Nah, ini nanti Gusti dibubarkan, PMJ masih. PMJ Ngampilan dibubarkan, nah PMJ ini masih. Nah, khusus PMJ Jogja atau pesantren masyarakat khusus tidak ada akte yayasannya. Benar yayasan bubarki. Sing dono yayasan itu dibubarki. Udah kurang kerjaan itu. Ya, teman-teman kita syukuri ini dengan membaca alhamdulillah. Semoga Gusti bermanfaat dunia akhirat. Amin. Ini nanti yang nyimpen adalah Ustadz Jaya, karena rumahnya Ustadz Jaya itu setiap hari dikunci. Kalau rumah saya nggak pernah dikunci. Ya. Rumah saya itu ya aman karena memang rawan apa-apa nih. Ya. Silakan. Ini kalau nggak pada datang berarti pas mungkin karena kan nggak hujan. Biasanya kan kajiannya banyak. Ahli ta'lim, ahli sego kucing. Baiklah, kita dengarkan pengajian dari Ustadz Jaya. Kami persilakan. Saat ini agak dekat nanti. Khusus untuk Ustadz Jaya dicarikan mic yang harganya sama dengan mic-nya Agnes Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي إلى سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut kajian, monggo karena masih ada mungkin beberapa teman yang disuruh datang, yang depan mungkin agak merapat mendekat, ya, biar tidak nunggu yang datang baru. Ini mohon maaf ya, nanti ini karena ini ada Qurannya, tetap kita tarik pada Quran, ya, jangan sampai dibuang sembarangan, terus dibawa ke rumah, itu karena tetap walaupun tulisan tapi ini adalah kalam Allah yang harus kita muliakan, tidak boleh dibawa ke kamar mandi dan lain sebagainya. Ada etika terhadap Al-Quranul Karim. Baik sahabat sekalian, kita awali kajian kita malam hari ini dengan baca sujud istighfar. Saya bacakan sahabat yang mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka ni'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita, karena sesungguhnya kehidupan ini salah satu kenikmatan. Jadi apapun kita, siapapun kita, ketika kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya kita sudah menjadi pemenang yang mengalahkan sekian miliar pesaing-pesaing kita ketika kita masih dalam bentuk sperma ibu bapak kita. Sehingga kata Sayyidina Ali, lahirmu itu adalah satu anugerah, karena sesungguhnya kehidupan itu atau kelahiran itu tadinya kamu tidak ada, minal adam ilal wujud, dan tidak ada menjadi ada. Maka ketika keberadaan kita saat ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kesyukuran kita, Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang memeluk agama Islam, karena itu adalah nikmat terbesar yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Apapun profesi kita, bagaimanapun nasib kita, ketika kita ditakdirkan menjadi orang yang Islam, itu Masya Allah adalah nikmat terbesar. Ya. Kadang ada orang yang ngomong, saya sudah pol-polan, ibadah sudah pol-polan, tahajud sarangkan puji 20, 3 rakaat tak lakon, istighfar ping 1000 tak lakon, duha ping 12 tak lakon, kok isu miskin-miskin. Kipiye. Padahal sesungguhnya bisa tahajud, bisa duha, itu Masya Allah, itu kenikmatan luar biasa. Ya. Mau nggak kita mendapatkan hidup bisa makan tanpa kita bekerja? Mau nggak? Nah, kasih rahasianya. Buat masalah nanti ditahan polisi masuk penjara. Makanya hati-hati kalau dengarkan Gusti Allah ya. Nah, jangan nanti ketika Allah, saya pengen hidup yang mudah tanpa harus bekerja, saya bisa makan. Oh, dikasih sama Allah. Kasus perkara masuk penjara, dikasih makan pagi dan sore, tapi di penjara.
Maka paling penting adalah kita mendapatkan kehidupan yang barokah. Sahabat sekalian, ya, saya ini bukan siap ngajari. Aku kaget gitu. Oke ini. Langsung kalau dia Gusti kan. Nah sekarang kita ngaji. Karena saya diminta sama Kang Puji modelnya ngaji pesantren, ya kita ngaji saja. Ya. Kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat keberapa? 18 atau 17? 18. 17-nya? Oh, Masya Allah. Ustaz. Anjing Arab ke Ustaz ya? Hidup Ustaz Indonesia. Ustaz TPA. Ayat 47 ya. Saya bacakan, sahabat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلا نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. صدق الله Baik, العظيم. sahabat sekalian, Allah berfirman, wa yauma, dan pada suatu hari, id yauma, wa yauma, pada suatu hari, nusayyiru, kami memperjalankan, kata Allah, al-jibala, gunung-gunung. Jadi jabalun gunung, kalau jibalun gunung-gunung. Kata Allah, pada hari di mana kami menjalankan gunung-gunung, artinya gunung-gunung tercerabut dari tempatnya saat ini. Jadi gunung itu berfungsi sebagai paku-paku bumi. Maka Al-Quran mengatakan wal jibala autada. Gunung itu sebagai paku-paku. Maka ketika gunung tercerabut dari bumi, maka secara otomatis bumi ini menjadi goncang. Terjadilah likuifaksi seperti kita pernah menyaksikan di mana? Di Palu dan lain sebagainya, di Donggala dan sebagainya. Nah,
Kalau gunung itu adalah sebagai paku bumi, maka sesungguhnya yang tampak pada permukaan gunung itu adalah bagian sangat amat sedikit. Ya, kayak ini kan ada pakunya nih, kelihatan ya ada paku-pakunya. Pertanyaannya, kira-kira yang tampak sama yang tidak tampak panjangan mana? Panjang yang tidak tampak. Maka itulah akar gunung. Maka itu akan tercerabut, dia akan berterbangan sebagaimana anai-anai nanti pada saat terjadinya kiamat. Wa yauma nusayyirul jibal, kata Allah. Allah yang memperjalankan. Wa yauma nusayyirul jibal, pada hari gunung-gunung kami perjalankan. Wa tarol ardo barizatan, dan kamu akan melihat bumi ini rata. Barizah, rata. Karena gunungnya tidak ada, sehingga tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, yang ada adalah rata. Wa tarol ardo barizatan. Ini kenapa penting sahabat sekalian kita mengkaji hal-hal yang gaib. Sekarang itu orang sudah banyak tergeser hal-hal gaib ke hal-hal yang tidak hanya mistik, tapi hal-hal yang KBP na iso materi. Hal-hal yang gaib ki surapati percaya. Ya, coba buktikan. Masjid disponsori sopo sing mangkat kepala ditulis huruf derajat. Kalau mangkat masjid tak amplopi 1.000 kira-kira serat kebiaman 1.000. Karena sing 17 orang pati yakin. Mung 1.000 yakin dia. Ramadan juga gitu. Ramadan itu kan sekarang hampir tergeser hal-hal gaib kepada hal-hal yang materi. Oke, ustaz-ustaz, kalau kita puasa kita akan jadi sehat. Sing wetenge belenduk-belenduk akan jadi langsung. Tapi urusannya mau materi kabeh kita itu begitu. Bahkan bicaranya poso seharian itu supaya tidak terasa lapar, supaya tetap segar kan itu loh. Ya, anak PMC buat program namanya Asrop biar tetap sehat. Betul. Bersama Asrop. Ya. Padahal tujuan posoke kan iso ngerasake apa penderitaan orang-orang yang kesulitan makan. Sekarang kan seperti itu. Jadi hal-hal yang gaib itu sudah mulai tergeserkan. Sehingga sahabat sekalian percaya pada hal-hal yang belum terjadi yang dibimbing oleh Quran itu adalah akidah kita. Maka secara secara syariat orang yang tidak mempercayai sebuah peristiwa yang belum terjadi sekalipun yang diceritakan Quran sesungguhnya itu adalah kafir. Jadi hal-hal akhirat itu dianggapnya itu mistik, hal-hal itu khayalan, bisa merugi alam, itu kafir. Secara syariat itu. Ya. Wa tarol ardo barizatan wa hasyarnahum, dan kami akan kumpulkan mereka, kata Allah. Mereka itu manusia pertama sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di kiamat, hasyarnahum. Maka itulah peristiwa yang disebut dengan alam mahsyar. Alam berkumpul, semua makhluk, bahkan tidak hanya manusia, jin, setan termasuk malaikat juga berkumpul. Wa hasyarnahum, kami kumpulkan mereka, falam nughadir, dan tidak ada yang tertinggal minhum di antara kalian, di antara mereka ahadan seorang pun, tidak ada yang tertinggal, semua kumpul di situ. Kabeh kumpul di alam mahsyar. Sing sugih, sing kaya, sing miskin, sing susah, sing bahagia, semua kumpul di situ. Sing jadi ustadz, sing jadi santri, sing jadi kiai, sing jadi pengusaha, sing jadi macam-macam, semua kumpul di situ. Tidak ada bedanya. Wa hasyarnahum, kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang tertinggal. Lalu selanjutnya, wa uridu ala rabbika, wa uridu, dan mereka dihadapkan atau dibawa menghadap ala rabbika, di hadapan Tuhan mereka, soffa, dengan cara bersaf. Wabel antem persis oleh jamaah Gusti. Padahal banyak orang sangar-sangar mau ngaji husu-husu, mau turun bobo. Makanya ada sekarang itu niat ngaji itu bukan ngaji itu sekarang bismika Allahumma ahya wa bismika. Kata Nabi gini, akan ada masa di mana orang tidur itu lebih baik daripada bangun. Tenang. Wong turu ke HP bangunnya wong tangi. Sekarang itu kan coba tidur, mungkin sejelek-jeleknya tidur kan paling dia melakukan hal yang mubah. Mau nak tangi turun langsung nyekel handphone kan gitu ya. Buka, wow, bulannya gambare Mbah Henol. Harus maksiat di sini.
Maka di mana akan ada masa orang tidur lebih baik daripada orang yang bangun, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari, gitu ya. Itu akan ada masa seperti itu. Kapan itu? Saiki. Paling esok turu Ramadan turu kabeh kok. Apik mangane tangi maksiat kan mendingan tidur. Ya. Tapi kan tidurnya orang puasa kan ibadah. Apa Pak nang kamar turu? Lho kok ibadah, Bu? Turu tapi harus perhitungan gitu ya. Bangun mau tidur mau bangun tetap berpenghasilan gitu. Jadi kalau saya nyarankan berarti kita sudah ngelakoni gitu. Jadi jangan sampai kita tidur dapur wa uridu ala rabbika sofa berbaris-baris. Dalam ayat tadi dikatakan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawwa. Bersop-sop kabeh meneng ora ono sing ngomong. Dalam hadis dikatakan hanya terdengar itu gerak-gerak suara kaki saja manusia. Semua tidak ada yang ngomong. Enggak gemuruh, semua anteng. Karena takut keadaan seperti itu, mencekam keadaannya. Hukum apa yang akan diberikan Allah kepada kita? Semuanya diam, anteng kabeh. Kata Allah, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumuna sebagaimana kalian datang, kami datangkan kama khalaqnakum. Laqad ji'tumuna sebagaimana kalian datang kepada kami kama khalaqnakum sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marrah pada penciptaan yang pertama. Artinya pada saat itu manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika kita datang ke dunia. Para mufasir memaknaan bahwa pada saat nanti yaumul mahsyar itu semua dalam keadaan sebagaimana bayi lahir, uryanan, telanjang. Bila hitanin belum dihitan. Jadi sosok do udut tur urung hitan. Rasa ditilak-tilak, pokoknya suara urung hitan. Orang aku sandal jepit, ya nggak pakai sandal di situ. Utuh kami. Pak Aris ngomong berarti aku temu Mirjani nomor. Sudah mikir. Aisyah juga bertanya pada ya Rasulullah, kalau begitu saya malu ya Rasulullah dengan aurat saya. Kata Rasulullah, saat itu sudah tidak ada orang yang bisa menghiraukan aurat orang lain karena kesibukannya masing-masing. Jangankan peristiwa alam mahsyar, peristiwa 6,7 skala Richter aja banyak orang yang tidak sadar akan dirinya. Paman saya itu brimob, gede dulu, pas gempa ke turun nih, akhirnya kamar mandi, metu, mulai, nganggo guling, udah, yang tengah-tengah lapangan brimob. Ngerti-ngerti semua, oke, Pak ya, udah, nggak sadar, padahal cuma 6,7 skala Richter. Apalagi peristiwa alam mahsyar, kami sudah ada yang mikirkan aurat orang lain, tersibukkan dengan diri kita semua. Semuanya dalam keadaan telanjang. Maka nanti manusia pertama yang berikan baju oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Ibrahim AS. Dan nanti kita setelah itu akan menggunakan baju dengan apa yang kita pakai pada saat kita meninggal dunia. Mulanya meskipun kita duduk jangan sampai utuh. Siapa ngerti pas turun mati. Kalau yang akhirat tetap ranggo kelambi. Dia ada kelambi, dia pegang kelambi. Dan waktu meninggal dalam keadaan utuh kan itu. Ya. Makanya Masya Allah. Jadi kita dalam keadaan uryanan teranjang. Semuanya dalam keadaan belum dihitan, dalam keadaan tanpa tutup, bahkan tidak pakai sandal. Bal za'amtum kata Allah ini penambahan kalimat Allah Ta'ala, bal za'amtum alla naj'alakum mau'ida. Bahkan kalian mengira bahwa kami tidak akan menjadikan apa yang telah aku janjikan. Waktu di dunia orang mungkin terus jenenge mati ya mati. Ya ternyata di sana terbukti. Allah kata gitu. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan mungkin kamu mengira bahwa apa yang aku katakan tidak akan aku lakukan janji-janjiku, ternyata terbukti. Di sana kalau sudah terbukti penyesalan tidak punya makna. Karena apa sahabat sekalian? Karena sesulit apapun dunia ini tempat solusi, di akhirat itu bukan tempat solusi. Di sana tempat menuai. Sulit apapun di dunia itu pasti ketemu solusinya. Opo wae. Orang duit-duit wae bayar iso ngutang, bisa nyolong, bisa ngutang, bisa macam-macam. Sebenarnya kan permasalahannya selesai kan solusi, ya enggak? Bahkan coba orang tuh tidak bisa makan sama sekali gampang, terus angkat yang rata, turun, anggap pingsan. Wah, mau pingsan, pakai nih masuk turun makan, bisa dipakani karo kok.
Itu di dunia, di akhirat tidak bisa. Maka di dunia ini adalah tempat solusi, di akhirat itu tempat menuai. Kalau nanti di akhirat menyesal, itu penyesalan yang tak bermakna. Wawudi alkitab, wawudi'a, dan diletakkan alkitab, kitab. Jadi catatan-catatan amal. Fatarul mujrimina, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa, musyfiqina, mereka ketakutan, mimma, dari apa yang fihi, yang ada di dalam buku amal tadi. Jadi orang-orang yang berdosa ketika dia menerima buku-buku amal saja sudah ketakutan. Urung ngerti jurulnya, tapi dia menyadari bahwa ketika di dunia dia biasa maksiat kepada Allah. Di dunia kan juga sering kayak gitu. Ada cekatan polisi, oh sih gak wasin, gue STNK kan santai-santai wae. Mungkin sekolah gue wasin, gue STNK, wah bingung. Polisi ngerti kan? Kayak mesti gak apa-apa ya. Ternyata anak PMC. Kenapa gak pakai helm mas? Ini saya pakai pancis. Kan gak aman. Aman kata siapa pak? Lebih aman ini daripada helm. Kenapa? Kalau dilempar dari langit gak bakal pecah. Kalau helm pecah, pecah PMC biasanya. Nah, sehingga ketika orang itu menyadari bahwa amal yang dia lakukan dulu di dunia itu tidak banyak, musyfikin, ketakutan. Orang-orang yang sekarang membangkang Allah Ta'ala, menentang hukum-hukum Allah Ta'ala, musyfikin, ketakutan luar biasa. Sehingga apa? Dia mengatakan wa yaquluna ya wailatana. Lalu mereka berkata ya wailatana, aduh celaka kami, celaka. Mali hadzal kitab, iki kitab opo, iki buku opo. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku ini kok detail sekali. Tidak ada perbuatan besar, perbuatan kecil, kecuali semuanya tercatat lengkap, detail, per detik, per apa lebih kecil dari detik itu. Semuanya tercatat semuanya. Dan itu akan dibaca oleh kita dan akan dideklarasikan banyak orang. Terus bertanya, "Tan, besok bojoku ngerti orang?" Ya ngerti. Ngerti, istri kita ngerti. Tahu selingkuh, tahu ngomong ngerti. Mulanya hati-hati. Menanggapi jadi bukan selingkuh. Kan ada ya Allah merasa berarti nomor yang rahasia kita terbongkar ya. Yes, nomor rahasia, orang rahasia KB kita sana itu menanggung kita masing-masing. Yang sekarang kita toalin jebulannya tidak ada. Masya Allah. Saya merasakan wah kita itu mau kadang-kadang bisa jadi mau ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keburukan-keburukannya. Kita itu bukan baik, bukan bersih, tapi kita ditutup aib-aib kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala masih cinta kepada kita. Tapi ketika Allah Taala tutup aib kita, bukan kita untuk bersantai-santai. Kenapa? Karena itu ternyata nanti akan dibuka di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk kita dengan istri kita, mari ya sama-sama kita ciptakan harmonisasi. Kamu juga kalau sama istri itu mesra. Dia punya mesra tenang. Mau aku loh mesra kan? Ya tenang. Ini luar biasa. Kita sangat mengalami bojo itu mesra banget. Saya gitu ya. Tenang. Ya, harus seperti itu. Anak kita harus seperti itu. Sama istri sama anak harmonis, gojek gitu. Saya punya teman. Saya tanya, kan kok jenengannya yang dompet ana foto bojo, handphone apa bojo seperti apa? Aku kan, nah karo bojo Kristen terbang. Pokoknya nek stilo bojoku, masalah ning omah ning jopo koyo apa jadi enteng. Oh iya. Coba itu. Saya masalah terberat saya di sini kan. Jadi masalah tidak ada ning bojo. Ya. Yang main HP nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Sobat dicatat ya. Kelihatannya la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa yang dicari semua tidak tertinggal, bahkan lebih detail daripada catatan Merapi. Detail semua, tidak ada yang tertinggal. Wa wajadu ma'amilu hadiro, wa wajadu, dan kalian akan mendapati ma'amilu hadiro, apa yang kalian lakukan dengan nyata, dengan kelihatan. Wala yadlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak akan dolim kepada siapapun. Ya, sekecil apapun Allah tidak akan zalim. Baik sahabat sekalian. Nah, di alam mahsyar itu dalam hadis Nabi dikatakan Rasulullah SAW bersabda,
tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi. Matahari didekatkan dari manusia hatta takuna minhum kamigdari mail, hingga jarak antara manusia-manusia yang ada di alam mahsyar itu seukuran 1 mil. 1 mil itu kira-kira berapa kilometer? 1,2, berarti 1.200 meter jarak. Pada sekarang matahari yang begitu jauh saja panasnya luar biasa, apalagi didekatkan. Terus meleleh apa? Enggak meleleh, karena kita sudah menggunakan konstruksi jasadi yang akhirat, bukan jasad dunia. Jadi ketika dibangkitkan itu kita sudah menggunakan jasad sana, bukan jasad sini. Kalau jasad sini enggak kuat, meleleh, hancur. Tapi jasad sana enggak, karena konstruksinya beda, bukan tanah ini, bukan tanah dunia. Kita dibangkitkan dengan konstruksi tulang, daging yang kuat terbakar oleh api neraka. Sehingga ketika panas matahari kayak gitu orang tidak mati. Meskipun bahkan di dalam hadis dikatakan, wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Wa minhum man yakunu ka'bain. Fa yakunu nasu ala qadri amalihim bil araqi. Kata Nabi, manusia itu pada saat di alam mahsyar itu tergantung amalnya masing-masing, bercucuran keringat. Faminhum may yakunu ka'bain, faminhum may yakunu ila rukbatayhi, faminhum may yakunu ila rukbain, wa minhum may yuhul araqu wa ilhaqu. Ada orang keringatnya itu sampai di di tumit, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, bahkan ada orang yang berenang dengan keringatnya. Itu orang mati-mati, enggak mati. Kalau makanya seberat apapun derita dunia itu ada finishnya, mati. Di sana sudah enggak ada lagi mati. Karena itu sudah kita masuk pada zona akhirat. Disiksa kayak apa? Di situ di alam mahsyar. Maka Rasulullah SAW ada hadis yang di bawahnya ini dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhum, yang menaungi mereka Allah fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla, di hari tidak ada naungan, illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang nanti akan mendapatkan payung dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu termasuk salah satu dari 7 itu, dan mudah-mudahan kita semuanya. Amin. Siapa itu? Al-Imamul Adilu, satu imam pemimpin yang adil. Pemimpin skala kecil maupun pemimpin skala besar yang adil. Termasuk imam-imam sholat ya kudu adil. Adilnya imam sholat bagaimana? Satu, tahu makmumnya. Mau mencah cili-cili wong tua berarti aja tahu. Mau nak kaya PMJ ngene iki ya harus rasa-rasa mangane wae akeh, ya kudu dawa. Ya, saya dulu awal Gusti pertama kali kita buat rica-rica mentok. Rica-rica mentok 6, nasinya berapa kilo? Saya hujan terus. Wah, guys. Entek kok ora mau. Saya muka iki entek ora ya, Kang? Insyaallah Kang kurang. Mulanya tenan sebenarnya bagian Ustadz di Cimot tuh kurang ya. Maka kalau adilnya, yang namanya adil kan tidak harus rata. Adil itu tidak proporsional, meletakkan pada tempatnya. Justru kalau saya di sini kok ngimami kependekan, itu malah nggak adil. Soal Baqarah separuh. Ya itu adilnya. Termasuk keadilan kita dalam rumah tangga kita. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sekalian itu adalah pemimpin. Kita sebagai suami adalah kita pemimpin terhadap istri dan anak kita. Maka kita aja harus betul-betul memporsikan waktu kita untuk keluarga kita. Kalau lu mau ke Bali ku ngaji. Bojone lunga deh nang omah. Bojone Bali dia pengajian. Soalnya bukan cah PMJ. Mau kok bandino kok ketemu terus kalau paus nih ngaji terus ya. Artinya adil ini penting, termasuk keadilan waktu ya, keadilan materi, keadilan kasih sayang itu penting. Apalagi dalam artian imam dalam arti sesungguhnya adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Yang adil ini akan masuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kearifan dia ini akan memberikan manfaat untuk orang banyak. Tapi kalau dia tidak adil,
maka kaki kirinya ada di neraka yang nanti akan seret masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin ini ya, saya bersyukur kalau sekarang itu neng grup-grup rata-rata dok nyalon ke jadi apa? Duku. Ya. Orang tuh muda sithik jadi menteri apa jadi apa ya. Sampai MJ jadi menteri apa ya kan? Gitu. Nah, berapa apa nyicil saka duku saya. Duku kalah. Kalah. Ya, bukan kalah ya, kemenangan yang tertunda. Sabar ya, sabar. Kang Bejo ya? Oh bukan, oh bukan. Ya, adu nasib. Soalnya yang dipikirkan jenengan salah kan. Konsentrasinya aja ke tanah bengkok ya. Konsentrasinya ke umatnya insya Allah menang. Ya, kalau konsentrasinya ke situ itu nanti tidak dituahin malaikat. Tujuan kita apa? Saya kalau nanti jadi apa duku, saya akan abdikan diri saya betul-betul untuk umat. Amin malaikat, iman malaikat ngamin. Kok kalah? Sabar. Takdir orang menang. Ya, baik lagi. Al imamul adilu, imam yang adil. Yang kedua wasabun nasal bi ibadati rabbih. Yang kedua anak muda yang tumbuh dalam hidupnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cili, mus ngaji, pesantren, tekan remaja, tekan tua, terjaga betul anak-anak muda ini. Kenapa? Karena sesungguhnya anak muda itu potensi bisa mengikuti hawa nafsunya, tapi dia bisa mengendalikan, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Maka Al-Hikmah mengatakan ada 4 hal yang biasa tetapi dilakukan oleh orang yang lain itu luar biasa. Salah satunya adalah anak orang tua ahli ibadah itu baik. Tapi ketika anak muda ahli ibadah itu jauh lebih baik. Orang tua, anak muda maksiat itu jelek. Tapi orang tua melakukan maksiat jauh lebih jelek. Maka anak muda yang tumbuh dalam ibadah, masya Allah, luar biasa. Saya akan puji insya Allah termasuk itu. Termasuk itu. Kenapa? Angkat nemu tinggalin di masjid. Ya. Tinggal di masjid bukan karena soleh, karena keadaan. Iya jujur. Nah aku orang yang masjid terus seramaku bayar kos. Makanya itu yang menjadi dendam saya. Saya ingat waktu itu di Minhaj saya di atas waktu itu di atas lotek di atas gendeng, bahkan waktu itu jemur sepatu saya ke jauh. Nah gitu aku semester 2 terus semester 3 terus gimana? Ya, setelah itu saya dendam sekali waktu itu saya kalau punya peluang tak bisnis kos-kosan. Ternyata di situ saya karena yakin doa saya diamini malaikat. Persis kan kedengaran malaikat ngamin. Ternyata terbukti kan. Tapi saya bagaimana solusi saya dalam waktu pendek bisa tidak bayar kos itu. Akhirnya saya cari masjid. Jadi di masjid bukan karena soleh tapi karena keadaan. Tapi insya Allah tetap apik kan gitu. Apik kan seperti itu. Nah, wasabun nasa'a bi ibadatillah, bi ibadati rabbi, anak muda yang tumbuh dalam ibadah. Maka yuk kita yang masih muda-muda tumbuhkan kreativitas, tumbuhkan ibadah. Kenapa? Karena gini, jujur ya, kita itu kan terkorbankan oleh orang-orang tua kita. Seolah-olah berkreasi, seolah-olah berbakti itu harus sudah tua. Gitu? Kenapa? Karena ada kesalahan pajangan foto. Kita melihat misalnya Pangeran Diponegoro, melihat Ahmad Dahlan, melihat Hasyim Asy'ari, itu rata-rata dipajang itu foto-foto dia sudah tua, ya enggak? Padahal perjuangan dia sudah tua apa sejak masih muda? Oh, Sinop luar biasa, masih muda. Pak Agus Salim, Pak Karno itu waktu masih muda dia sudah 17, 15 itu dia sudah menjadi apa? Menjadi anak yang betul-betul berjuang betul. Nah, tapi tadi dikorbankan kita seolah-olah lihat-lihat foto-foto tua, seolah pengabdian itu bisa sudah tua. Tapi saya kemarin masya Allah, saya ngisi pengajian di PMJ Merancang. Hadir ini? Hadir nggak? Oh karena sudah ceramah saya kemarin jadi nggak datang ini. Tapi luar biasa itu, semangat cah nom-nom bahkan orang tuanya nggak ada. Jadi dia membangun masjid anak muda-muda. Wah luar biasa. Nah, kalau bisa ini PMJ yang lain yang muda-muda gerakkan betul, penggerak kampung itu tuh justru di anak muda. Ya. Kenapa? Karena penting. Wasabun nasa'a bi ibadati rabbi, anak muda yang tumbuh dalam ibadah. Kemudian warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Rajul, ya, rajul itu bisa makna laki-laki tapi lebih ke arah semangatnya. Rajul itu bisa juga bermakna perempuan. Maka seseorang warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tertambat dengan masjid.
Jadi hatinya itu senang kemelung nih masjid, senang nih masjid, betah nih masjid. Nah, gitu. Sampai hidupnya itu nunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Siapa itu? Insya Allah anak-anak PMJ, anak-anak Gusti itu seperti itu. Di mana-mana saya ketemu di masjid, masya Allah. Jika kalau kita janjian itu bukan di kantor pos, bukan di pos ronda, bukan di pasar, tapi di mana? Di masjid. Luar biasa. Itu qalbuhu mu'allaqun bi masjid. Sampai punya tagline ojo lali ngopeni masjid. Nah, itu karena mu'allaqun bi masjid. Kemudian mana? Wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita sebutkan. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dia karena Allah, kalaupun berpisah dia karena Allah. Ketika kita berserikat membuat satu usaha atau apa sesama kita ikhwan, ya, pertemanan dengan kita buat satu usaha, sepakati dari awal, maka sepakati sampai selesai kesepakatan. Karena Allah Ta'ala akan berkahi ketika orang berserikat dalam satu usaha. Nah, tapi biasanya maaf ya, banyak orang tadi ketika masih sulit itu kompak, tapi sudah besar itu saling sikut. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka kuncinya apa? Dasari pertemanan kita, dasari bersyirkah kita lillahi ta'ala. Maka kalau bertemu, berkumpul insya Allah dengan baik, kalau harus berpisah dengan cara yang baik karena lillahi ta'ala. Kemudian warajulun talabat umra'ati dzata mansabin wa jamalin faqala ini akhafu. Seseorang yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan dan juga cantik, ya, diajak untuk berzina, dia mengatakan ini akhafu. Ya, wong itu wayu, sugih, punya kedudukan, neng jero kamar kita berdua. Ayo Mas, selingkuh dengan saya. Terus dia mengatakan, ini akhafullah. Itu akan mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira anak PMJ kuat ya kayak gitu. Tak dulu rupanya orang kuat. Betul nolak. Tapi masya Allah ya, ini saya ceritakan sedikit nih. Saya punya teman, tukang pijet. Bocah emang ganteng orang. Dia itu, maaf ini sedikit ya agak nama. Dia itu ada seorang keluarga, suaminya maaf tidak bisa melakukan hubungan seksual, sehingga istrinya itu didorong silakan selingkuh asal sama dia karena dia tidak tahu. Masya Allah, difasilitasi, disewakan hotel berulang-ulang gitu. Dia sampai akhirnya sekali waktu masuk dalam hotel kemudian diganti, suaminya nunggu di luar. Sampai maaf ya, istrinya itu memaksa dia untuk melakukan hubungan, tapi dia mengatakan tidak Bang. Saya terima di paten nih Bang, saya melakukan seperti ini. Masya Allah, aku sakit ketemu aku kuat. Tadi tukang pijat malah kuat, Masya Allah. Nah itu insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar. Berat, pasti berat. Contohnya mana? Yaitu seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipaksa oleh Nabi Yusuf untuk berhubungan dengan dia, ada kesempatan dia untuk melakukan, tapi dia lari karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Warajulun tasaddaqu afa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang mensedekahkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya, saking rahasianya. Warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, dan seseorang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah taala di keheningan malam sampai meneteskan air mata karena takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tetesan mata ini yang nanti akan menjadi payung di yaumul mahsyar. Sahabat sekalian, karena sudah isya, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.